Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan mata kuliah studi kelayakan proyek dengan mata ajar fungsi, tujuan, dan intensitas studi kelayakan proyek. Ini adalah highlight materinya. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian studi kelayakan proyek dan sifat studi kelayakan proyek. Kemudian minggu ini kita membahas fungsi dan tujuan, dan kemudian perbedaan intensitas studi kelayakan proyek. Di dua mata ajar ini yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Ini adalah fungsi dan tujuan studi kelayakan proyek, yaitu masa depan penuh ketidakpastian, akan tetapi dengan perkembangan pengetahuan manusia, maka masa depan dapat bukan diramalkan, tapi diproyeksikan. Nah, bedanya apa ketika diramalkan? Itu kesannya hal-hal non-fisik, ya, supranatural, non-ilmiah, dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara diproyeksikan, itu berarti berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pengalaman, sehingga pengalaman dan ilmu pengetahuan tersebut dikombinasikan menjadi suatu proyeksi masa depan. Kemudian tujuan dari studi kelayakan tentu bermacam-macam, tergantung pihak atau lembaga apa yang membuat studi kelayakan tersebut. Nah, sumber daya merupakan komponen terbatas, sehingga tujuan dari studi kelayakan adalah untuk mengalokasikan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya yang dimaksud itu apa? Ya, antara lain pertama sumber daya alam, ya, kemudian sumber daya manusia, kemudian dana dan anggaran. Nah, Pak, kok sumber daya manusia termasuk yang terbatas? Iya, terbatas, sebab sumber daya manusia pun juga harus dibayar oleh anggaran dan dana yang terbatas. Sehingga sumber daya alam, sumber daya manusia, waktu itu merupakan hal-hal yang terbatas. Sehingga untuk mengalokasikan, menata sumber daya tersebut secara efektif dan efisien itu adalah tugas dari studi kelayakan proyek. Kemudian apa perbedaan antara efektif dan efisien ini? Nah, nanti di akhir perkuliahan ini Anda akan mendapatkan form untuk kalian isi sebagai bentuk dari absensi perkuliahan ini. Jadi seperti ini. Ini adalah perbedaan intensitas dari studi kelayakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan adalah pertama, besarnya dana yang ditanamkan. Nah, ini contohnya antara pembangunan kilang minyak dengan pembukaan usaha dealer mobil dengan usaha jasa pangkas rambut. Nah, ini tentu sangat jauh berbeda, ya, seperti pembukaan kilang minyak ini ada suatu studi pendahuluan di mana itu dana investor itu belum masuk, di mana ahli-ahli ini mencari suatu calon sumur minyak di suatu kawasan. Itu pun akan dikembangkan kemudian cara eksplorasinya seperti apa, kemudian biayanya butuh berapa. Nah, barangkali Anda bisa bayangkan, kita harus mencari sesuatu yang tidak kelihatan, akan tetapi memang ada cara-cara ilmiahnya untuk memproyeksi apa yang ada di perut bumi tersebut. Nah, tentu resikonya juga sangat besar. Ya, kalau ternyata proyeksinya tersebut sesuai dengan perkiraan, pasti akan ada persentase-persentase, misalnya 80% menguntungkan. Nah, akan tetapi tetap ada 20% yang menyebabkan investasi tersebut gagal. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu perlu kita menekankan pada kualitas studi kelayakannya. Kemudian yang kedua, nah ini seperti yang saya jelaskan, tingkat ketidakpastian proyek. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kilang minyak tadi, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi juga. Kemudian bagaimana biasanya
karena belum ada benchmark atas kegiatan sejenis. Ya, seperti contoh sebelum mobil listrik itu ada, industri-industri otomotif di dunia berlomba-lomba untuk membuat industri mobil listrik. Di mana saat itu, ya sekarang kan sudah mulai banyak mobil listrik, di mana saat itu benchmarknya belum ada nih, ya. Kemudian baterainya seperti apa, sistem elektroniknya seperti apa, benchmarknya belum ada. Sehingga berangkat dari nol, berangkat dari riset, kemudian yang dikembangkan menjadi sebuah pabrik, menjadi sebuah industri baru, industri mobil listrik. Itu. Kemudian yang ketiga, kompleksitas elemen yang mempengaruhi proyek. Ya, kompleksitas ini juga antara lain faktor-faktor X atau faktor yang unpredictable, ya, yang berpengaruh pada studi kelayakan. Kita lanjutkan tentang analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan merupakan metode penjajakan dari suatu gagasan proyek tentang kemungkinan dapat atau tidaknya suatu gagasan proyek dikerjakan atau dilaksanakan. Nah, kebutuhan akan analisis kelayakan proyek ini sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi di era disrupsi seperti sekarang ini. Apa Anda tahu era disrupsi ya? Mungkin sedikit saya jelaskan. Era disrupsi merupakan era di mana perubahan itu menjadi sangat cepat. Antara suatu hal kemudian berubah dengan yang ke hal yang lain itu berubah sangat cepat. Sehingga jika kita tidak waspada, kita akan tergulung, kita akan hancur dengan sendirinya dan dengan cepat pula. Contoh, bagaimana kita dalam kurun waktu tidak sampai 10 tahun atau sudah 10 tahun ya, perubahan ponsel, perubahan teknologi handphone itu sangat cepat. Dulu di mana salah satu merek, kalau nggak salah merek Kanada, begitu mendominasi, kemudian dalam kurun waktu tidak sampai 5 tahun barangkali ya, langsung anjlok. Bahkan saat ini untuk kembali bersaing sudah sangat susah. Begitupun dengan adanya seperti sistem transportasi baru ya, yang tentu akan menggerus perusahaan-perusahaan taksi. Jadi transportasi online maksud saya, itu lambat laun akan menggerus perusahaan-perusahaan taksi apabila, nah ini ada apabilanya, apabila perusahaan taksi tidak bergerak, tidak memberikan suatu terobosan, misalnya bekerja sama dengan transportasi online ini dan lain sebagainya, tentu dia akan tergerus. Kemudian era disrupsi juga dipengaruhi salah satunya dengan kondisi eksternal yang di luar kuasa kita, seperti kondisi pandemi seperti saat ini, di mana banyak sekali proyek-proyek yang diproyeksikan akan menguntungkan, itu dengan cepat akan ditutup atau dibatalkan ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya studi kelayakan proyek. Kemudian aspek-aspek apa yang perlu dijajaki? Nah, ini sangat-sangat bervariasi, tergantung pada cakupan dari gagasan proyek yang akan didalami. Ya, studi kelayakan proyek pembangunan kilang minyak, gitu kan. Tentu aspek pasar dan pemasaran itu mungkin hampir di nomor 2 atau nomor sekian kan ya. Karena apa? Pasar selalu ada, pemasaran juga ada sistem pemasarannya. Pasar sudah terbentuk, ya, minyak bumi
yang menghasilkan bensin, pertalite, pertamax, dan sebagainya, itu pasarnya sudah ada dan sistem pemasarannya sudah ada. Nah, otomatis poin yang ada di studi kelayakan tersebut juga akan berbeda, lebih kepada teknis-teknisnya, lebih kepada investasi keuangannya, timeline kebutuhan dana, dan timeline progres proyeknya. Jadi seperti itu. Kemudian, selain menganalisis suatu proyek yang istilahnya masih baru, ya, studi kelayakan proyek ini juga dapat digunakan untuk menganalisis suatu proyek yang mengalami kegagalan. Ya, jadi kita perlu mengetahui riwayat proyek tersebut, kemudian menelusuri data-data tentang kenapa suatu proyek tersebut gagal atau mangkrak. Selanjutnya data-data ini dianalisis dan dicari penyebab utamanya serta penyebab turunannya. Ini nanti akan menjadi tugas Anda cari salah satu proyek yang gagal atau mangkrak. Untuk keakannya akan saya jelaskan kemudian. Nah, ini adalah jenis-jenis proyek. Proyek dibagi berdasarkan sebagai berikut. Cara pembiayaan, hubungan antar proyek, sumber dana, dan kepemilikan proyek. Sebagaimana saya jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa saya mencoba untuk meluaskan studi kelayakan proyek ini dari hanya sekedar sebagai sebuah proyek fisik, dari studi kelayakan atas fisik tersebut, menjadi studi kelayakan yang sifatnya investatif. Jadi proyek-proyek investasi ya itu akan saya jelaskan di sini. Nah, kembali kepada slide jenis-jenis proyek. Jenis proyek dibagi berdasarkan cara pembayarannya, antara lain cara pembiayaan maksud saya, proyek swadaya, proyek leasing pinjaman, proyek campuran. Kemudian hubungan antar proyek, proyek independen, dan proyek dependen. Kemudian sumber dananya ada proyek PMDM dalam negeri dan proyek PMA milik asing, penanaman modal asing. Kepemilikan proyek ada dua tentu saja, proyek pemerintah dan proyek swasta. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, proyek swadana atau self-financing project. Proyek yang pembiayaannya disediakan sendiri oleh investor dan dari sumber-sumber pembiayaan internal. Ya. Jadi ada banyak holding company di mana dia ada induk perusahaan, kemudian ada anak perusahaan, kemudian hingga cucu perusahaan, di mana induk perusahaan ini misalnya atau anak perusahaan dari induk perusahaan ini sedang mengembangkan suatu proyek investatif. Nah, ternyata salah satu anak perusahaan yang lain itu adalah perusahaan dengan basic perbankan atau pembiayaan. Nah, dua anak perusahaan ini tentu saja bisa joint venture, bisa bekerja, patungan, dan seterusnya. Yang mana itu dana-dananya masih diputar dalam taraf internal. Ya, masih belum ke sifatnya eksternal. Meskipun sebenarnya masih di taraf internal tersebut juga ada angka-angka dari eksternal. Karena pembiayaan perbankan dan sebagainya pun juga dananya dari nasabah. Itu. Kemudian proyek leasing. Ya. Barangkali sebelum saya mulai, leasing itu apa sih? Ini seringkali salah kaprah ya. Ini leasing ini bukan kredit ya, tetapi meminjamkan modal. Ya, proyek yang barang modalnya atau peralatan produksinya disewa dari lembaga leasing, lembaga yang meminjamkan atau menyewakan.
Dan proyek campuran atau patungan joint venture, proyek yang pembiayaannya disediakan bersama oleh investor dan perusahaan mitranya atau dengan kredit dari lembaga keuangan. Kalau kredit itu kan hutang, hutang piutang. Jadi kalau leasing itu menyewakan. Kemudian jenis-jenis proyek ini lanjutannya, ya, ada proyek dependent, ada proyek independen. Proyek dependent ada proyek komplement kontingen, ada proyek yang sifatnya substitutif. Jadi proyek komplementer, proyek dependent yang komplement. Itu contoh adalah industri komponen otomotif dan perakitan mobil. Ini tentu berkaitan dengan input output, ya. Industri komponen otomotif ini berpengaruh pada industri otomotif, jual beli mobil maksud saya. Ya, apabila jual beli mobil kemudian perbengkelan kendaraan bermotor itu sedang turun, otomatis industri komponen otomotif ini juga akan mengalami dampaknya. Kemudian proyek substitutif atau mutually exclusive project, di mana proyek dengan keluaran yang sama fungsinya sehingga bisa saling menggantikan. Jadi ini sudah berbeda, ya, sudah berbeda banyak. Contoh pabrik minyak sawit dengan minyak kelapa. Kemudian proyek independen atau independent project adalah proyek yang tidak memiliki hubungan ketergantungan dengan proyek lain yang diusulkan, baik dalam hubungan komplementer maupun hubungan substitutif. Lanjutkan PMDM, ya. Ini adalah penanaman modal dalam negeri, kemudian PMA jelas penanaman modal asing. Ini sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur tentang penanaman modal asing. Kemudian jenis proyek berikutnya adalah proyek pemerintah dan proyek swasta. Ya, proyek pemerintah, proyek yang manfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, yakni untuk menghasilkan social benefit. Sebagaimana kalau misalnya kita di Surabaya, banyak sekali proyek-proyek kita gorong-gorong besar, kemudian ditutup dan di atasnya menjadi jalan. Kalau kita nilai proyek tersebut tentu tidak untuk mencari profit secara langsung. Kan tidak mungkin kita menutup jalan yang satunya kemudian memberikan akses seperti e-tol dan sebagainya untuk lewat situ, ini tidak mungkin. Tapi pemerintah membuat jalan tersebut untuk mempercepat alur ekonomi, pergerakan masyarakat, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kemudian proyek swasta, proyek yang manfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, umumnya memang untuk menghasilkan profit. Nah, lanjutannya adalah sebagai berikut. Proyek swasta antara lain ada yang proyek baru, ada yang sifatnya ekspansi, ada yang sifatnya peremajaan modal, ada yang sifatnya peningkatan efisiensi. Ya, proyek baru tentu saja akan mengeluarkan atau membutuhkan dana yang lebih besar. Kemudian proyek ekspansi, proyek yang bertujuan untuk memperluas atau memperbesar kapasitas produksi. Nah, ini tentu ketika kita ngomong proyek ekspansi, ini aspek pasar dan pemasarannya juga harus dihitung. Berarti kapasitas produksi ditinggikan, serapan pasar juga, karena serapan pasar tinggi. Saya ulangi, kapasitas produksi tinggi karena serapan pasar juga tinggi. Sehingga pada dokumen studi kelayakan proyek, aspek pasar dan pemasaran itu menjadi titik poinnya. Kemudian proyek peremajaan modal, ya, proyek yang bertujuan untuk memperbarui atau memulihkan kapasitas yang dimiliki sekarang, misalnya penggantian mesin pabrik dan sebagainya. Jadi pernah beberapa waktu lalu kami mengerjakan proyek di mana
pabrik tersebut itu bahkan bedol desa ya, bukan cuman peremajaan, bukan juga barangkali bukan proyek baru juga karena bidangnya pun sama. Tetapi karena alat-alat produksinya di tempat yang lama ini sudah usang, sudah kuno, dan rawan untuk ketinggalan zaman, maka dia ekspansi ke suatu kota dengan mendirikan pabrik baru dan peralatan baru. Ini bahkan istilah bedol desa. Kemudian proyek peningkatan efisiensi, proyek yang bertujuan untuk memperbaiki proses produksi demi tercapainya sebuah efisiensi dengan menekan biaya produksi. Nah, terima kasih. Silakan Anda absen di form berikut. Kemudian kita bisa diskusi di media-media yang telah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.